Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru hebat dan luar biasa, telah sampai perjuangan kita di akhir modul 1. Di akhir modul 1 ini, saya Amalia Rasid, CGP Angkatan ke-7, akan mempersembahkan aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Implementasi konsep-konsep inti modul budaya positif di kelas yang pertama adalah saya dan murid-murid saya membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dimulai dengan sosialisasi terhadap murid-murid saya apa itu keyakinan kelas. Kemudian murid-murid menuliskan ide-ide mereka. Ide-ide tersebut dikelompokkan dan dibahas serta disepakati untuk dijadikan keyakinan kelas. Ini kita itu akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa, teacher? Biasanya kita kan buatnya peraturan ya. Tapi yang buat peraturan itu teacher tidak boleh begini, harus begini. Jagalah kebersihan, harus ini itu. Nah itu teacher yang buat, kemudian kalian harus mematuhi. Nah beda sekarang ada yang namanya keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita bersama. Jadi yang buat peraturan di kelas ini adalah kita bersama. Nanti teacher kasih kalian satu paper ya, satu paper masing-masing di sini. Kalian buat satu peraturan, satu keyakinan kelas yang kalian inginkan. Kemudian nanti akan kita tempel di sini. Jadi habis ini kita akan diskusi keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama-sama. Jadi ini hasil ide-ide ya, ide-ide dari kalian. Kita baca ya, kita kelompokkan satu persatu. Tidak boleh membuli teman. Siapa yang suka bully nih? Ya, tidak boleh membuli teman, memanggil teman dengan nama orang tua. Tidak boleh mengambil barang sebelum minta izin. Tidak boleh membuli teman. Aduh, ada bully lagi di sini, ya. Ngapain sedih? Mending apa ini? Mending bahagia bersama. Tidak boleh berisik waktu pelajaran. Oh, siapa nggak senang berisik ini ya? Kita ngomongkan dulu ya. Tidak boleh teriak-teriak kayak dulu. Jangan sampai kita jadi artis di ruang guru. Kelas jadi bersih, tidak ada yang buang sampah sembarangan. Kita kelompokkan dulu ya. Waktu jam pelajaran matematika dikurangi, aduh gimana ini ya, yang baik-baik nah lupakan yang lalu, mulailah yang baru, menatap masa depan ya. Kemudian tidak boleh saling bermusuhan, tidak boleh menyontek ketika sedang ujian. Tidak berisik, tadi ada yang tidak berisik. Mana tadi tidak berisik? Ini tidak boleh berisik. Ada dua yang tidak suka berisik. Kelas menjadi damai, tidak rame, tidak berisik ya maksudnya. Tidak pilih-pilih teman, tidak bicarakan teman di belakang teman tersebut, tidak jelek-jelekan teman. Ayo. Ini sudah kita kelompokkan. Yang pertama tadi di sini ada apa ini? Fokus belajar ya, jangan cinta-cintaan. Oke, kita tulis ya. Peraturan kita yang pertama, fokus belajar. Sepakat? Sepakat. Oke, yang kedua ini yang paling banyak nih. Yang paling banyak ini tidak membuli, tidak menggosipin teman. Oke. Tidak bilang nama orang
Berkata-kata yang baik. Kalau sudah berkata baik, berkata yang baik, berarti tidak ada bully-bully lagi. Sepakat ya? Baik adalah teman, tidak boleh membuli. Kemudian di atas ini kita punya apa ini? Tidak boleh ganti-ganti bangku. Tertib. Siap ya? Tertib ya? Tidak setuju ganti-ganti bangku. Boleh gitu ganti-ganti bangku. Berarti harus ada persetujuan kalau mau ganti-ganti bangku gitu ya. Oke, kita lihat yang tidak merusak fasilitas kelas. Ya, berarti tidak tulis menjaga fasilitas kelas saya. Ya. Kalau rusak berarti ganti. Ini mana? Kemudian ada lagi yang banyak ini Pak, tidak berisik di kelas. Mendengarkan saat guru menjelaskan. Bisa ya? Bisa. Tidak mau mendengarkan? Mau. Yang dimaksud berisik ini bukan berisik kamu tidak boleh jawab atau apa ya. Yang penting saat gurunya menjelaskan kalian mendengarkan. Mendengarkan saat guru menjelaskan. Kemudian tidak mencontek saat ujian. Berarti apa nih? Jujur. Jujur insya Allah tidak nyontek. Kemudian ada lagi di sini kelas jadi bersih, tidak membuang sampah. Berarti jaga kebersihan. Siap ya ini? Ya. Nah kelas ini kita sepakat bersama ya, bukan teacher yang membuat, tapi kita sepakat. Belajar demi masa depan, berarti fokus belajar. Berikut adalah keyakinan kelas yang telah kita sepakati dan respon dari siswa terhadap adanya pembentukan keyakinan kelas tersebut. Halo, nama saya Inaya. Baru saja kita telah membuat keyakinan kelas. Saya sangat senang sekali. Mudah-mudahan kita dapat melakukannya dengan Keyakinan kelas ini kemudian kita buat dalam bentuk poster yang menarik dan ditempel di kelas. Implementasi konsep-konsep inti budaya positif yang kedua yang saya lakukan di kelas adalah penerapan segitiga restitusi. Beberapa saat setelah membuat keyakinan kelas, tiba-tiba saja ada yang melanggar keyakinan kelas tersebut. Saat itu juga langsung saya lakukan tahapan segitiga restitusi, meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dea, sedang apa nak? ngetik meja. Itu kan fasilitas kelas. Sini ikut tuh. Setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan. Teacher, Dea, semuanya manusia pasti punya kesalahan. Yang dia perbuat tadi itu kira-kira baik tidak? Tidak baik ya. Tapi biasa, itu hanya manusia semuanya, tidak ada yang sempurna ya. Kita bukan malaikat ya. Kenapa alasannya dia coret-coret bangku? Iseng aja. Padahal kita sudah punya keyakinan kelas ya. Masih ingat keyakinan kelasnya apa? Masih. Apa yang keyakinan kelas apa berarti yang sudah dia langgar? Jaga fasilitas kelas. Berarti dia tidak jaga fasilitas kelas ya. Berarti nanti harus bagaimana? Mau dibersihkan. Setelah mengimplementasikan konsep-konsep inti budaya positif di kelas, aksi nyata selanjutnya yang telah saya lakukan adalah membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep budaya positif kepada rekan-rekan sejawat dalam acara yang bertajuk Diseminasi Budaya Positif. Adapun persiapan yang saya lakukan adalah yang pertama saya berkolaborasi dengan teman-teman sesama CGP membahas persiapan apa saja yang diperlukan dalam acara diseminasi budaya positif. Selanjutnya, kami meminta arahan dari kepala sekolah untuk pelaksanaan acara tersebut. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah. Ini kita ingin meminta pesan sebelum kita melaksanakan diseminasi. Alhamdulillah dari kemarin kita sudah melakukan persiapan. Mungkin ada pesan dari Ustazah selaku kepala sekolah nanti apa yang harus kita lakukan? Ya, alhamdulillah ya.
dari persiapan yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu, sekarang tiba saatnya untuk melakukan diseminasi. Dan tujuan dari diseminasi ini kita bukan hanya bisa menyebarkan atau mengimbaskan kepada teman-teman guru, tetapi juga bagaimana nanti hasil diseminasi ini bisa membawa dampak positif sehingga budaya positif yang diharapkan ini bisa membudaya di SDI Al-Munawarah, insya Allah ya. Selanjutnya adalah pelaksanaan diseminasi budaya positif. Acara ini dihadiri oleh tamu-tamu kehormatan yaitu Ibu Ratna Menderit SPD selaku pengawas gugus 3 Kecamatan Pamekasan, Bapak fasilitator kami tercinta yaitu Bapak Dr. Andes Didik Siswanto MPD, dan Ibu pengajar praktik yang sangat kami sayangi yaitu Ibu Mafruhah SPD. Acara diseminasi aksi nyata budaya positif ini dimulai dengan sambutan dari Ibu Ratna Menderit SPD selaku pengawas gugus 3 Kecamatan Pamekasan dan motivasi dari Bapak fasilitator Dr. Andes Didik Siswanto MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Didik Siswanto MPD sebagai fasilitator kelas 284A. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDI Al-Munawarah. Yang saya hormati Ibu Mafruhah sebagai pengajar praktek, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SDI Al-Munawarah. Dan syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, bisa hadir dalam rangka diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1 dan 4. Mudah-mudahan kegiatan ini 1.4. Mudah-mudahan kegiatan ini terlaksana dengan lancar, baik, dan menghasilkan sesuatu yang baik bagi kita semua di dunia pendidikan maupun khususnya di SDI Al-Munawarah. Mudah-mudahan guru-guru ketiga-tiganya yaitu Ibu Farida, Ibu Putri, dan Ibu Amalia Rasid akan mendapatkan ilmu yang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat, taufik dan hidayahnya pada saat ini kita bisa bersilaturahmi, berkumpul dalam rangka diseminasi. Yang terhormat Ustazah Dedeh selaku Kepala Sekolah SDI Al-Munawarah, Ibu Mafruhah sebagai pengajar praktek, khususon Ibu Ratna selaku pengawas kualitas daerah gugus 3 ini tergantung beliau. Makanya sampai sakit tetap saja masuk. Ini namanya komitmen luar biasa. Dan Bapak Ibu guru SD, Ustazah SD Al-Munawarah yang saya banggakan. Sebetulnya di struktur organisasi fasilitator itu tidak ada harus datang, karena saya diundang sebagai hak seorang muslim dengan muslim lainnya. Kalau tidak ada unsur syar'i kan harus datang. Saya berusaha hadir karena ada hakul muslim ala muslim, ada situn, ada khamsun ya. Yang nomor 2 itu wa idza ta'aka fajibu. Bila diundang usahakan datang. Itu. Acara inti dari diseminasi budaya positif ini pun dimulai, yaitu berbagi pengalaman dan pemahaman dengan rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ustadz dan Ustazah sudah hadir untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini, yaitu kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4. Insya Allah sudah siap semua ya? Nah, sepertinya kegiatan ini akan sangat menarik. Jadi sebelum kita mulai, saya akan
Pembicara siang hari ini yaitu guru dari SD Al-Munawarah, yaitu Ustazah Amalia Rasid SSI. Beliau juga selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum dan calon guru penggerak angkatan ke-7. Kepada Ustazah Amalia, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat? Kurang semangat. Saya lihat di sebelah sana masih malu-malu kucing ya. Sekali lagi, apa kabar guru-guru hebat? Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian dalam acara diseminasi yang merupakan salah satu aksi nyata saya ini, budaya positif modul 1.4. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi. Jadi hal-hal yang telah saya dapatkan khususnya tentang modul budaya positif di modul 1.4 akan saya bagikan kepada teman-teman. Jadi banyak hal yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini. Salah satunya akan saya bagikan pada hari ini, yaitu melalui acara diseminasi aksi nyata budaya positif. Teman-teman yang kita lihat di depan ini adalah beberapa orang yang sangat memberikan pengaruh dalam pendidikan guru penggerak saya. Ada Bapak fasilitator tadi yang sudah kita sama-sama bertemu, kemudian Bapak PP dan Ibu Kepala Sekolah yang selalu mendukung kami dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak ini. Kemudian ada Ibu Pengawas, ya Ibu Ratna Menteri, yang hari ini berkesempatan hadir untuk membuka acara diseminasi ini. Jadi hari ini kita akan berbagi ilmu pengetahuan yang telah saya peroleh dari ilmu budaya positif yang telah saya pelajari di modul 1.4. Teman-teman, kita perlu tahu bahwa salah satu tanggung jawab kita sebagai guru, jadi ini sebenarnya kata-kata kunci ya. Tanggung jawab kita sebagai guru adalah menciptakan lingkungan positif. Jadi tanggung jawab kita sebagai guru adalah menciptakan lingkungan positif. Bagaimana kita menciptakan lingkungan positif itu? Antara guru harus saling support, saling mendukung, antar warga sekolah semuanya saling belajar, saling mendukung, saling berbagi ilmu pengetahuan. Jadi ketika lingkungan positif itu sudah tercipta, maka itu akan menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan itu dilaksanakan terus-menerus, dia akan menjadi karakter. Nah, karakter itulah nanti yang akan membentuk budaya positif. Sangat amat sangat indah ya sekolah yang di situ sudah tercipta budaya positif. Siswa semua, guru, warga sekolah memiliki budaya positif di mana karakter yang timbul adalah karakter yang baik, dan semua itu adalah peranan kita dalam menciptakan lingkungan positif. Teman-temanku yang saya cintai dan saya sayangi, masih ngantuk kapan deh? Belum ya? Masih semangat ya. Hari ini apa sih budaya positif? Konsep-konsep kunci dari budaya positif apa sih? Kita dengar tadi, guru itu harus menciptakan lingkungan positif sehingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan jadi karakter dan karakter jadi budaya. Nah, konsep-konsep dalam
ini ya. Jadi ahli-ahli pendidikan, expert dalam bidangnya itu sudah meneliti tentang pendidikan ini, menghasilkan ini konsep kunci. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Ini yang akan kita bahas. Kemudian ada disiplin positif. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Kebutuhan dasar 5, posisi kontrol, 6, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Alhamdulillah semuanya sudah diterapkan di kelas kemarin ya, sudah saya coba dan insya Allah akan saya bagikan hari ini. Kita masuk pada konsep yang pertama, perubahan paradigma. Paradigma itu cara pandang, cara pikir ya. Perubahan paradigma dari apa? Dari stimulus respon. Dari stimulus respon menjadi teori kontrol ya. Dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Oke, perubahan paradigma dari apa teman-teman? Stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, kita fokus pada teori kontrol. Jadi kita akan menuju ke sini dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Kita lihat di sini, teori kontrol. Ternyata ada kesalahan konsep dalam diri kita ini tentang menanggapi kontrol. Jadi tentang mengartikan kontrol itu kita punya miskonsepsi dalam kehidupan tentang kontrol. Kontrol itu sebenarnya apa sih? Jadi apa yang miskonsep, apa yang keliru? Kita lihat di sini. Kita harus mencoba dulu. Saya ingin teman-teman berkegiatan dulu. Silakan mencari pasangan. Silakan berdiri ya teman-teman, biar semangat. Berdiri dan mencari pasangan. Pasangannya perempuan-perempuan, laki-laki ya. Berpasangan ya. Tidak berpasangan teman-teman ya. Saya ada pasangan yang nanti saya carikan. Ya, silakan Ustaz Budi dengan Ustaz Fadlan ya. Ibu Sabula mungkin mau berpasangan dengan Ibu Moderator, tidak bisa menulis katanya. Oke, moderator dengan Ustaz Hania. Oke, kita lihat ada kegiatan ini. Anda adalah A. Monggo siapa dipilih siapa yang A? Aku A. Tugas Anda adalah mengepalkan tangan Anda. Oke, aku panggil tangannya. Memang ada apa di tangan itu? Ternyata di A ini bayangkan ya, di dalam kepalan tangan A ini ada sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu ini sangat amat penting. Sama aja. Jadi di kepala tangannya satu aja cukup, nanti sampai sana. Di dalam sini adalah sesuatu yang berharga, yang sangat penting. B nggak usah kepal dulu. Si B sebelahnya ya, si B silahkan berusaha sekuat tenaga membuka kepalan tangan A. Boleh dengan cara merayu, ayolah buka tangannya. Boleh dengan cara menggelitik. Boleh dengan cara menawari uang. Boleh. Ayo kamu kalau buka aku kasih uang. Ya. 1, 2, 3. Kamu kalau buka tak kasih dulu. Bisa tidak? Pastinya saya hitung 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oh tidak bisa. Diginitin ya, diginitin. Oke. Sekarang berbalik lagi. Yang jadi A adalah yang B yang barusan. Ya, silakan B kepalkan tangan, A yang membujuk. Saya hitung dalam hitungan 5 detik. 5. Ya, silakan dibujuk semuanya. 4, 3, 2, 1. Silakan. Capek ya? Ya sudah, tidak jangan berusaha lagi. Bagus ya. Berarti kontrolnya berarti mantap. Coba dengan segala macam cara. Dibujuk, dirayu, dikritik, pesan uang. Ya. Nah, sebenarnya apa yang saya ingin tanyakan di sini? Siapakah sebenarnya yang memegang kontrol atas diri sendiri?
sendiri. Itu yang pertama. Kontrol itu ada pada diri sendiri. Murid pun demikian. Kontrol itu ada pada diri mereka sendiri. Jadi miskonsep yang pertama, kesalahan konsep yang pertama apa itu? Ilusi bahwa guru mengontrol murid. Tidak ada. Guru tidak bisa mengontrol murid. Murid mengontrol diri mereka sendiri. Kenapa kok bisa dikontrol? Kenapa kok bisa dikontrol? Karena mereka mau dikontrol. Seandainya ibu dan bapak bertemu dengan murid yang tidak mau dikontrol, apakah bisa dipaksa? Tidak, karena pada hakikatnya murid memiliki kontrol atas diri mereka sendiri. Guru tidak ada. Ketika murid mau dikontrol, karena mereka merasa memiliki kebutuhan. Nanti kita akan bahas kebutuhan untuk dikontrol itu. Jadi ilusi yang pertama, miskonsep yang pertama adalah guru mengontrol murid. Itu. Oh, jadi berarti kita bisa mengontrol. Pada hakikatnya kita tidak bisa mengontrol. Coba kita bertemu dengan murid kita yang memang, mengatur anaknya susah, karena memang pada hakikatnya kontrol ada pada diri sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif bermanfaat. Ini juga sebenarnya yang membuat saya sedikit agak gitu. Karena saya sendiri melakukan penguatan positif ini. Apa itu? Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif bermanfaat. Penguatan positif itu bujukan, penghargaan, pemberian reward. Ternyata penguatan positif itu tidak senantiasa bermanfaat. Apa saja kira-kira efeknya? Ini saya dapat di CGP ya. Yang pertama lihat ya, bisa dilihat di sini. Nah, nih ada tulisan dihukum oleh penghargaan. Penguatan positif, pemberian reward, bujukan adalah pengaruhnya hanya jangka pendek. Jangka panjang gimana? Misal kita memberikan reward atau hadiah, jangka pendek saja. Ketika reward itu sudah tidak ada, apakah anak-anak itu akan melakukan hal yang sama? Tidak. Jadi penguatan efektif, penguatan positif itu tidak efektif. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Kok bisa? Ketika anak yang satu kita beri penghargaan, kemudian yang lain teman-temannya iri, nah akan timbul rasa yang tidak nyaman di lingkungan kelas itu, merusak hubungan. Yang lebih parah di sini ternyata ini ya yang saya sedikit begitu ya. Penghargaan atau pemberian reward, pemberian hadiah itu ternyata mengurangi presisi, ketepatan, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Aduh, kok bisa? Padahal kita kan niatnya memberi reward, memberi hadiah, memberi penghargaan supaya terdorong kan ya. Ternyata setelah di riset, ini hasil riset para ahli itu, ternyata ketika diambil sampel, ada anak yang diambil sampel berapa kali, ternyata setelah misalnya sampelnya begini, anak ini dikasih sekelompok anak diberi soal tentang mencari kata-kata, misalnya mencari kata-kata. Sebagian anak dijanjikan akan diberi hadiah, diberi penghargaan. Sebagian yang lain tidak. Ternyata setelah diteliti hasilnya bagaimana? Anak-anak yang mendapatkan hadiah itu adalah anak-anak yang memiliki kesalahan lebih banyak. Ini hasil riset. Mahasiswa. Jadi mahasiswa itu membuat jurnal yang bagus, artikelnya terbit setiap minggu. Diberilah penghargaan. Ketika sudah diberi penghargaan, apa yang terjadi? Ternyata malah tidak berkembang. Kualitasnya stagnan di situ. Sementara yang tidak mendapat penghargaan mengasah diri terus-menerus. Akibatnya dia jadi bagus. Jadi itu yang mengurangi ketepatan dan presisi. Jadi ternyata pemberian hadiah, pemberian penghargaan tidak efektif, Bapak Ibu. Ya, mengurangi ketepatan, mengurangi kualitas, menurunkan kreativitas. Ini sudah riset, bukan main-main ini. Jadi ternyata ketika diteliti, mahasiswa ini dikasih punya tugas dia bikin artikel, bagus artikelnya, kasih hadiah, penghargaan. Terus apa yang terjadi? Ternyata kreativitasnya turun. Artikelnya stagnan di situ saja. Ya, malah tidak berkembang. Jadi yang malah berkembang apa? Orang-orang yang di sekitarnya, mereka mengasah diri untuk
seperti dia. Gitu. Kemudian menurunkan kualitasnya bersama ya. Dan yang penghargaan itu menghukum. Nah, dalam jangka waktu yang lama, awal memang diberi penghargaan, tapi dalam jangka waktu yang lama dia akan seperti hukuman. Misalnya sistem rankingan, ranking 1 menghukum bagi ranking 2. Hukuman itu saya udah ranking 1. Ya, dalam jangka panjang itu akan seperti hukuman membebani. Pada akhirnya dia tidak akan merasa itu sebuah penghargaan. Hukuman berat bagi ranking 2, ya, seperti itu. Kemudian merusak motivasi dari dalam diri. Harusnya sebagai manusia yang merdeka, kita ingin murid kita itu menjadi manusia yang merdeka. Merdeka itu bagaimana jika ada motivasi intrinsik dari dalam diri. Tapi apa yang terjadi ketika kita sudah reward? Tidak ada ini, motivasi semuanya berasal dari eksternal. Tidak ada hadiah, tidak jalan. Tidak ada penghargaan, tidak jalan. Akhirnya, itu ya. Jadi bagaimana harusnya? Apakah kita tidak boleh mengapresiasi murid kita? Itu yang saya tanyakan kemarin kepada Bapak fasilitator dan instruktur. Terus gimana? Apakah tidak boleh apresiasi? Terus murid kita bagaimana? Kita cara mengapresiasi mereka. Ternyata apresiasi itu bisa diberikan secara khusus. Jadi misalnya kita punya murid yang hebat luar biasa. Bisa kita panggil itu. Nah, sini nak, kamu apa? Gimana? Ini loh ternyata misalnya dia ada perkembangan. Kita beritahu prosesnya di mana dia bagusnya. Jadi misalnya sekarang dia menulis huruf A itu menjadi sangat bagus, dulu tidak seperti itu. Nah, ini kamu sekarang huruf ininya sudah bagus loh. Ini ibu lihat kamu tidak seperti. Nah, anak ketika sudah dimotivasi seperti itu, mereka akan timbul dari dalam diri untuk aku harus lebih baik lagi. Padahal di situ tidak ada penghargaan, hanya dipanggil secara personal, diberi apresiasi secara khusus. Jadi itu miskonsepsi yang kedua. Ilusi bahwa penguatan positif itu efektif bermanfaat. Ya, karakter bersalah menyebabkan anak itu merasa dirinya bersalah. Ini akan membentuk identitas gagal pada anak-anak, tidak memakan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi sebenarnya kita tidak ada hak, itu hanya ilusi. Kita paksa anak, ya mungkin awal bisa dipaksa, tapi dalam jangka panjang apa yang terjadi? Akan menimbulkan hubungan yang tidak baik. Pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya permusuhan. Jadi dipaksa terus ya. Jadi ini adalah miskonsep tentang kontrol yang sering kita salah artikan ya. Jadi kesalahan kita ini ilusi bahwa guru mengontrol murid, penguatan positif itu efektif, kemudian membuat orang merasa bersalah itu karena menguatkan karakter dan hak. Kita punya hak untuk mengontrol tidak ya. Jadi paradigma ini harus diubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah ini lihat, ibu bapak bisa lihat di teman-teman bisa lihat di teori kontrolnya. Pada teori kontrol di sini, lihat, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda juga tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tadi sudah main tepuk tangan ya. Jadi tangan yang bisa dibuka siapa yang membuka? Ternyata yang bisa membuka dan menutup kepala tangan kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak mampu mengontrol. Kemudian di sini juga ada beberapa perbedaan ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kita mencoba mengubah tingkat kalau stimulus respon mengubah pandangan orang lain. Pemaksaan ada pada saat menyukai gagal. Lihat, kalau stimulus respon dipaksa, tapi tidak dengan teori kontrol. Kolaborasi kita malah bekerja sama dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikirnya win-win solution. Jadi tidak ada kalah menang, tapi ketika teori ini stimulus respon berpikirnya model menang dan kalah. Jadi kita harus merubah paradigma kita menjadi apa namanya teori kontrol. Ya.
Yang kedua adalah konsep disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin. Ketika berhubungan dengan kata disiplin, kira-kira apa yang terdapat di sini benar teman-teman? Disiplin. Datang tepat waktu, patuh berarti ya. Ada lagi? Disiplin. Ketika menggunakan kata disiplin, hubungannya kita misalnya apa di benak kita? Ya, tertib, patuh, tepat waktu. Itu misalkan dengan kita sadar dengan disiplin ya. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, murid kita harus merdeka. Syaratnya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat itu bagaimana? Disiplin yang memiliki motivasi intrinsik. Jadi disiplinnya dari dalam diri, bukan karena takut. Ya, disiplinnya dari dalam diri, bukan karena takut. Hal ini sejalan dengan Diane Gosens. Diane Gosens ini adalah salah satu, kalau saya lihat profilnya, dia pernah menjadi guru, dia juga seorang author, penulis. Kemudian dia juga mengisi seminar di berbagai macam negara tentang dia menulis Restructuring to Discipline 2001. Di sini dia menyatakan bahwa disiplin itu artinya belajar, ya, berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata disciple atau pengikut. Ketika kita memiliki murid, murid itu kan menjadi pengikut kita. Maka murid itu harus tahu betul alasan apa dia melaksanakan suatu aturan. Jadi yang akan timbul adalah motivasi intrinsik. Kalau kita hanya membuat aturan, kamu begini, tapi kita tidak menjelaskan, maka apa yang terjadi? Hanya akan ada ya. Jadi tidak ada motivasi dari dalam diri. Tidak ada motivasi intrinsik. Jadi disiplin manusia yang merdeka akan dihajar yang memiliki disiplin yang kuat, yang berasal dari motivasi dari dalam diri. Nah, kemudian tugas kita apa ini selaku guru? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai dari dalam diri dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi bagaimana guru itu membuat murid itu bisa mengontrol diri mereka, tapi mereka mengacu pada nilai-nilai diri. Jadi tidak karena perintah. Aku mau menjadi orang seperti apa? Jadi murid itu aku tidak mau begini karena ini tidak baik. Aku dari motivasi dari dalam diri. Tugas kita itu. Jadi membuat murid-murid kita itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, yang mampu mengontrol segala tindakan mereka, tapi karena motivasi intrinsik. Bukan karena takut yang dipaksa kita lakukan. Ini tugas kita. Nah, yang selanjutnya adalah konsep yang ketiga. Apa itu konsep yang ketiga? Yaitu tentang 3 motivasi perilaku manusia. Kira-kira apa sih motivasi kita dalam bertindak selama ini? Ada 3, teman-teman. Nanti kita berpikir semua, kira-kira aku termasuk yang mana? 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi pertama ini biasanya bilang seperti ini. Memang kalau aku tidak begitu, aku dihukum apa? Memang kenapa kalau aku tidak begitu? Jadi apa yang akan terjadi ya kalau aku tidak melaksanakan itu? Itu tandanya ada di posisi yang pertama. Jadi motivasi kita karena yang pertama tadi, menghindari ketidaknyamanan. Kalau aku tidak begini, memang kenapa? Apa akibatnya? Ini motivasi terendah. Lanjut 1 tingkat di atasnya adalah motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, jadi kita bertindak melakukan sesuatu karena ingin penghargaan atau imbalan. Kira-kira orang yang seperti ini akan bertanya apa kira-kira, teman-teman? Kalau aku melakukan ini, aku dapat apa?
ketiga. Apa itu? Menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu, bertindak apapun itu atas dasar nilai-nilai yang kita hargai. Saya ingin jadi orang seperti apa? Saya adalah orang yang jujur, yang amanah, yang integritas misalnya. Maka saya akan bekerja seperti itu. Mau itu diberi penghargaan atau tidak, mau itu dihukum atau diberi imbalan atau tidak, saya tidak peduli. Yang penting saya ada di nilai-nilai yang saya hargai. Saya adalah orang yang disiplin, maka saya datang tepat waktu. Mau itu terlihat atau tidak, karena nilai-nilai yang kita hargai. Itulah motivasi yang paling baik. Kira-kira kita refleksi diri kita ada di mana? Selama ini kira-kira tindakan atau apa yang kita lakukan, kira-kira motivasinya termasuk yang mana? Apakah yang nomor 1? Tidak perlu dijawab, mungkin ya, refleksi diri. Oh iya, kayaknya aku selama ini tuh hanya takut hukuman, membuat perangkat karena di deadline, kalau tidak misalnya gaji dipotong. Atau apa misalnya karena mendapat penghargaan. Jadi kita refleksi, oh ternyata harusnya bagaimana? Kembalilah ke motivasi yang sebenarnya. Berdirilah, bertindaklah karena motivasi pada nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai yang kita yakini. Itu ya teman-teman ya. Kemudian ada 4 kebutuhan dasar. Ini konsep budaya positif yang keempat. Ternyata manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Jadi dari konsep positif yang keempat ini ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki manusia. Dan ini kita harus melihat nanti murid-murid kita ini juga harus ini punya 5 kebutuhan dasar ini. Oke, bisa dilihat lingkarannya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, survival. Ada di tengah ini. Penting sekali ada di tengah dia ya, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi lumrah semua manusia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Jadi survival, belonging, kemudian power, freedom, dan fun. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lihat pada kebutuhan dasar yang pertama, bertahan hidup, pastilah tahu ya. Pastilah tahu kebutuhan bertahan hidup itu apa saja? Sandang pangan, apa lagi mungkin? Sandang pangan papan. Ada lagi mungkin yang lain? Bertahan hidup. Kita belum kebutuhan kesenangan. Nah itu. Kuneti bilang butuh rekreasi. Masuk itu kebutuhan akan kesenangan. Kita mulai di bertahan hidup dulu. Apa kira-kira kebutuhan? Sandang pangan papan. Ya. Ada lagi? Kenapa? Kebutuhan hidup apa? Keamanan, rasa aman. Jadi kebutuhan dasar bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Kalau yang lain psikis. Ini kebutuhan yang fisik gitu ya. Tapi ada juga yang termasuk ini, tapi dia psikis. Apa itu kebutuhan rasa aman? Masuk di sini. Itu untuk bertahan hidup. Kita kalau tidak punya rasa aman tidak bisa bertahan hidup. Kebutuhan untuk proses reproduksi masuk ini teman-teman. Ya, kebutuhan jodoh masuk. Ya. Jadi sandang pangan papan, rasa aman, kebutuhan biologis masuk pada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua adalah apa ini? Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan cinta itu kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, keinginan tetap terhubung dengan orang lain, dengan teman, dengan keluarga, dengan pasangan hidup, semuanya kebutuhan, keinginan untuk dapat diterima ya dalam kelompok teman kerja, bahkan binatang peliharaan
Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan yang ketiga. Lihat ini ada kebutuhan penguasaan. Wajar, rumah bagi manusia itu kebutuhan pengakuan atas kompetensi diri. Jadi kamu tuh hebat, kamu tuh mampu. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Ada itu, memang butuh kita untuk salah satunya merasa kompeten atas segala sesuatu. Kebutuhannya. Kebutuhan ini meliputi rasa dianggap berharga, kemudian bisa membuat pencapaian, diakui, dihormati. Jadi ada kebutuhan diri, harga diri dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi merasa kompeten, aku tidak mau dipengaruhi, itu termasuk pada kebutuhan ya, kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan yang ketiga adalah freedom, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan menentukan pilihan. Tidak boleh ngatur-ngatur pilihan, ya. Jadi semua orang itu memiliki kebutuhan untuk mandiri, untuk otonomi, dan mampu mengendalikan arah hidupnya. Kita butuh kebebasan. Anak-anak pun demikian, ya. Kadang-kadang mereka pergi, kenapa aku pengen bebas apa gitu? Karena memang kebutuhan. Jadi kebebasan, kemudian memilih itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi wajar jenuh, titik jenuh ingin rekreasi. Karena memang kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ada itu anak-anak yang tiba-tiba iseng aja main pensil apa-apa. Cuma iseng. Tidak ada, mereka tidak happy. Jadi mereka ingin cari sesuatu yang buat mereka senang. Karena memang kebutuhan, ya. Jadi ketika kita melakukan murid itu melakukan sesuatu pada barang yang mereka, pada hal yang mereka senangi, mereka justru lebih konsentrasi. Jadi seperti itu teman-teman. Bergurau, melucu, itu kebutuhan, ya. Pengen gurau, pengen lucu-lucu, karena memang kesenangan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang ada kata kuncinya di sini. Terjadinya pelanggaran. Jadi, jika murid-murid kita melakukan sesuatu yang melanggar, ya, jika murid-murid kita bermasalah, ternyata akibat tidak terpenuhinya kebutuhan. Nah, jadi ketika kita menghadapi murid-murid kita yang melanggar, membuat masalah, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Mengecek apa kebutuhan yang tidak terpenuhi dari 5 itu. Ini murid buat masalah dipanggil. Dari 5 itu apa ini dia yang bermasalah? Kalau misalnya, ya, ada murid 1, dia pusing kepalanya. Ini belum jelas kita. Kenapa kamu pusing? Tidak sarapan. Berarti kebutuhan yang berapa yang belum terpenuhi? 1, survival, untuk bertahan hidup. Ternyata dia pusing. Aku sama ibuku tiap hari. Nah, ini sih. Jadi sama-sama pusing tapi beda. Kebutuhannya yang mana yang belum dipenuhi? Bisa jadi penyakitnya sama tapi obatnya berbeda. Ya, penyakitnya pusing, diobati sama-sama tidak. Tapi kita harus teliti dari 5 itu mana yang belum terpenuhi. Dipanggil, ya, ditanyakan, kenapa kamu kok pusing? Aku ini pas cerita, aku berbuka sama temanku, dia ambil pensiun tua, kebutuhan penguasaan. Ketika kita nanti berinteraksi dengan murid yang melanggar itu, kita tahu, oh ternyata kebutuhan. Setelah kita tahu kebutuhannya apa yang tidak terpenuhi, kita lakukan tindak lanjut. Misal, ternyata ini capek sekali anak ini, belum sarapan, diberikan makan gitu ya. Tapi jangan setiap hari, besoknya dihubungi mungkin kalau tanya apa, ini tiap hari tidak sarapan, ini kayak ada ya. Kebutuhan kan termasuk, kenapa sakit perutnya? Tapi itu kan bukan pelanggaran. Ya, jadi kebutuhan misal, oh kebutuhan ternyata anak ini kurang kasih sayang.
tidak terpenuhi, apakah di survival bertahan hidup, apakah di kesenangan anak-anak yang tidak senang, apakah di kebebasan merasa tidak bebas, di rumah dia ditekan misalnya, di sekolah harus sudah hilang, pelajaran saya hilang dikatakan diserang dipanggil, ternyata di rumah ditekan. Kan padahal kebebasan itu memang hanya kebutuhan dasar. Jadi apa yang harus kita lakukan? Berbicara dengan orang tua, mungkin menghubungi wali kelas jika itu mapel. Konsultasi ini anak itu begini. Jadi memang kebutuhan dasar anak itu adalah freedom, kemudian fun, kesenangan, kemudian survival, bertahan hidup. Ketika terjadi masalah, cek di mana dari 5 kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Apakah hanya 1? Bisa ada 3. Satu anak itu bisa melakukan pelanggaran karena ternyata anak ini 5-5-nya tidak terpenuhi. Sama orang tua begini, belum makan, kemudian dia juga ditekan, bisa jadi. Jadi harus dijadikan solusinya koordinasi dengan guru wali kelas, misalnya guru mapel, kemudian dengan orang tua. Bahkan nanti bisa dipanggil oleh kepala sekolah. Masih ingat tadi apa saja kebutuhannya teman-teman? Mas, gimana kebutuhannya apa? Ya kita menyanyi dulu biar ingat. Masih ingat lagu ketika kita kecil? Apa itu? Tidak ada judulnya, ini soalnya lagu Beca. Siapa suka ada Beca? Tidak ada sekarang ya. Oh ada, masih suka ada Beca, alhamdulillah. Berarti ini hafal ini lagunya Beca. Coba diputar. Coba diputar ya apa lagu Beca. Ya salah. Ada lagi apa? Ya. Sampai sama mau abang tukang bakso ini Beca. Supaya nanti kita hafal kebutuhan apa ya. Jadi lanjutkan lagu ini. Dalam waktu kita ya. Silakan lagunya itu yang tak. Oke, kita semangat. Kebutuhan manusia terbagi dari 5 untuk bertahan hidup dan rasa diterima. Pentingnya kebebasan dan rasa kesenangan, berkuasa bersama Tuhan. Ada lagi selanjutnya yang mau menyanyi? Beca. Mulai ya. Biar tegang ya. Kebutuhan manusia terbagi jadi 5 untuk bertahan hidup dan rasa diterima. Pentingnya kebebasan dan rasa kesenangan, berkuasa semuanya kebutuhan. Mau ulang lagi? Ya, adik-adik boleh pulang nanti setelah saya selesai. Ya, bersama-sama teman-teman ya. 1, 2, 3. Kebutuhan manusia terbagi jadi 5 untuk bertahan hidup dan rasa diterima. Pentingnya kebebasan dan rasa kesenangan, berkuasa semuanya kebutuhan. Pintar ya, kelas 5 ya. Jadi diingat nanti kalau lupa apa sih kebutuhan manusia ditulis lagi ya. Jadi apa saja ada 5. Jika anak melakukan pelanggaran bisa saja salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi. Kemudian selanjutnya, nah kita masuk pada konsep inti yang kelima ini, posisi kontrol. Posisi kontrol seorang guru, ada di manakah posisi kita? Yang pertama ada penghubung, guru penghubung. Aduh, mulai serem ini yang saya masuk mana ya? Guru pembuat merasa bersalah. Kemudian guru yang memposisikan diri sebagai teman.
satu ibu, bapak, itu posisi teman. Nah, apa kamu tidak enak? Bantuan ibu, posisi teman. Nah, ketika posisi teman ini apa kebaikannya? Murid itu akan akrab dengan guru tersebut, tapi ada efek negatifnya, saudara-saudara. Dia hanya bergantung pada guru itu, guru yang memposisikan dirinya sebagai teman pada guru lain lagi. Jadi tidak ada motivasi intrinsik lagi-lagi. Motivasinya karena guru itu dia menganggap teman dan dia akan mengandalkan guru tersebut. Ya, jadi gimana? Jangan diposisikan sebagai teman. Kalau bisa jangan. Tapi suatu waktu ini diperlukan. Jadi posisi sebagai teman memang bagusnya akrab. Tapi anak itu menjadi tergantung pada seorang ibu yang memposisikan dirinya sebagai teman. Biasanya berkatanya begitu, ibu, kamu bantu ibu ya, gitu. Itu posisi teman. Nah, ini posisi pemantau, ini boleh ya, ini boleh. Dan kebanyakan insya Allah guru-guru di sini posisinya kayaknya pemantau ya. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi apa. Nah, jadi seperti ini, ketika kamu begini, peraturannya apa? Konsekuensinya apa kalau kamu tidak melakukan ini? Itu guru pemantau. Guru ini biasanya ada bicaranya datar, jadi dia tidak akrab, tidak, jadi resmi. Tapi ketika guru ini berbicara, dia aturan, jadi dia sesuai aturan. Aturannya apa? Konsekuensinya apa? Itu guru pemantau. Boleh ya. Jadi apa tindakan yang kamu lakukan? Kira-kira kalau kamu melakukan ini konsekuensinya bagi kamu bagaimana? Itu guru pemantau. Hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi dari apa tindakan yang dia jalankan, ya. Jadi kalau dia melakukan sesuatu berarti sudah tahu dia konsekuensinya. Guru baiknya guru tidak berlebihan. Jadi emosinya tidak berlebihan karena dia sudah sesuai aturannya begini. Kamu melanggar, konsekuensinya begini. Itu guru pemantau. Ada yang guru pemantau? Banyak ya. Kamu kalau bicara ini berarti konsekuensinya ini. Beda sama penghukum ya. Beda sama penghukum. Kalau penghukum itu fisik dan verbal menyakiti, memberi hukuman, dan hukuman itu sifatnya searah, bukan dibahas di awal ketika kamu melanggar konsekuensinya begini, bukan, itu pemantau. Tapi penghukum langsung, kamu kenapa ini? Lari, keliling lapangan, suruh lari. Nah, itu penghukum. Ya, kamu begini nih, ambil, ini. Nah, itu penghukum. Sifatnya satu arah hukuman. Dan menyakiti. Kira-kira bagaimana penyampaiannya? Ketika anak-anak tidak bawa buku, kita sudah sepakat sebelumnya, nah, kalau kamu tidak bawa buku, begini. Dan itu disampaikan dengan nada biasa datang, konsekuensinya akan begini. Kamu tidak boleh misalnya menulis. Tapi ketika buku langsung pada saat itu, kamu tidak bawa buku, keluar kamu dari kelas. Tidak kasih tahu. Searah ya. Kalau buku itu searah tidak ada kesepakatan, tidak ada. Kalau pemantau ini sudah ada aturannya. Ini adalah aturan tidak membawa buku begini. Ini begini pemantau. Dan anak-anak tidak akan tersakiti karena mereka sudah tahu, aku tidak bawa buku. Habisnya hari ini aku tidak bisa ikut pelajaran begitu. Jadi mereka tidak akan tersakiti dengan kita. Tidak akan menimbulkan dendam. Kalau buku dendam. Dan dendam sekarang mungkin nanti tidak guru itu pendidikan aku. Pendidikan ilmunya tidak ya. Nanti kita akan bertemu sama yang namanya keyakinan kelas. Di sini ada ya. Posisi yang terakhir ini yang paling bagus. Posisi manajer, dan ini akan kita tuju semuanya. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, jadi kolaborasi, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi seperti ngobrol tadi. Kamu gimana? Komunikasi. Ya enak gitu bicaranya. Sewaktu-waktu manajer ini bisa memposisikan dirinya sebagai pemantau atau teman, tapi tetap dia ada di posisi manajer. Nanti kembali lagi. Jadi seperti itu. Ketika posisi manajer sudah tidak bisa dijalankan, anak ini tidak bisa diajak kolaborasi, sudah pemantau dulu. Seperti itu. Jadi seorang manajer ini telah memiliki keterampilan
Kira-kira kita ada di posisi yang mana teman-teman? Apakah pemantau? Pemantau ya. Yang penting harus penghukum itu harus ditingkatkan. Penghukum, pembuat merasa bersalah, ya. 7 posisi manajer. Sekali-kali boleh kembali ke pemantau atau pemantau. Tapi pada akhirnya posisi terbaik ini mengacu pada restitusi. Nah, ini dia keyakinan kelas. Jadi tadi ada yang bertanya, aturan itu dibuat siapa? Kita bilangnya bukan aturan, tapi keyakinan kelas. Ketika kita sudah sepakat keyakinan apa yang ada di situ, kita tulis ya dalam bahasa yang sederhana, kemudian abstrak boleh ya, tapi mencakup cakupannya luas. Itu keyakinan kelas. Ini adalah konsep inti yang sebenarnya. Apa itu keyakinan kelas? Kebajikan universal, nilai-nilai kebaikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Ini sudah saya praktekkan kemarin di kelas 5B berapa hari yang lalu ya. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, ini dalam aturan, jadi aturan, tapi dia dibuatnya tidak searah. Jadi tidak kita yang buat aturan. Aturannya harus begini tidak. Tapi ini kesepakatan saya dengan murid. Nanti didiskusikan, diperoleh keyakinan nanti itu dibuat poster. Kemudian anak-anak tahu ini loh yang sudah kita sepakati, ya. Seseorang akan lebih tergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada hanya mengikuti aturan-aturan. Jadi sudah dibuktikan sendiri kemarin, dan ini bisa segera dilakukan teman-teman, membuat keyakinan kelas. Sangat seru sekali ya serangkaian. Jadi kita akan lebih semangat, anak-anak itu akan lebih semangat dan tergerak untuk menjalankan keyakinan daripada hanya mengikuti peraturan tertulis yang kita buat yang searah. Jadi kalau sudah buat keyakinan, ini ada motivasi dari dalam diri. Oh, ini kita yang buat, gitu ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini contoh keyakinan kelas yang saya lakukan di 5B. Biasanya kita kan buatnya peraturan ya, tapi yang buat peraturan itu tidak boleh begini, harus begini, dan dalam kebersihan begini itu. Nah, itu bisa yang buat biasanya memahami. Beda sekarang ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita bersama. Jadi yang buat peraturan di kelas ini adalah kita bersama. Kan bersama apa saja, antar teman boleh, dengan saudara boleh, ya. Jadi ini saya jelaskan dulu pada anak-anak bahwa keyakinan kelas itu kita yang bikin hasil kesepakatan kita. Dan lucu sekali kalau di kelas atas itu lucu sekali membuat keyakinan yang kita lihat ya. Ini anak-anak menuliskan ide mereka, macam-macam idenya. Jadi habis ini kita akan diskusi keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama-sama. Mereka menulis ide-ide apa? Yang sudah boleh sambil menempel di depan.
Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, kita lakukan restitusi. Dan ini sebagai apa posisi kita sebagai manajer? Di situ ada kolaborasi antara kita dengan anak-anak. Jadi kita ketika melakukan pelanggaran, kita ciptakan kondisi bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan. Sehingga ketika mereka kembali, mereka tidak membentuk identitas yang gagal, malah karakter mereka semakin kuat dengan karakter yang baik. Ya. Nah, tahapan segitiga restitusi kita lihat bagian dasar di sini ada menstabilkan identitas. Jadi misal ya ada anak yang membuat masalah. Nah, kita panggil tahap yang pertama kita lakukan sebagai posisi kita sebagai manajer adalah menstabilkan identitas. Apa itu? Misalnya dengan berkata, nah setiap orang itu pasti tidak sempurna. Semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Kenapa? Ketika anak-anak itu melakukan pelanggaran, maka hal yang pertama yang mereka rasakan adalah takut, gemeteran misalnya. Nah, kita harus menstabilkan emosi mereka dengan bicara apa? Setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Jadi kita tidak menyalahkan dulu, kita stabilkan emosinya di bagian dasar. Setiap orang itu, nah kita bukan malaikat, nah kita manusia, kita punya kesalahan, gitu ya. Tahap yang kedua kita bisa lihat pada garis miring ini adalah validasi tindakan yang salah. Lihat ini, tindakan yang salah kok divalidasi. Nah, gitu ya. Tapi inilah sebuah tekniknya. Jadi ketika kita memvalidasi tindakan mereka yang salah, justru kita akan menemukan solusi di situ. Gimana cara memvalidasi tindakan yang salah itu? Nanti kita tanyakan ketika sudah, nah setiap manusia itu memiliki kesalahan, ya. Kita tidak sempurna. Nah, itu sedang kita menstabilkan ini. Anak-anak kelihatan sudah dari tahu muka emosi, takut, tenang sekarang. Sudah beres berarti kita sudah berhasil menstabilkan identitas mereka. Kemudian tahap yang kedua, validasi dulu tindakan yang salah. Kira-kira apa sih kamu kok berbuat seperti itu? Apa kamu pasti punya alasan kenapa kamu kayak gitu? Nah, ketika seperti itu kita akan tahu, ternyata ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kenapa kamu kok begitu? Ini apa alasanmu? Misalnya tidak mengerjakan tugas. Tadi malam aku gitu. Nah, ketika kita sudah menstabilkan identitas, pasti anak itu akan bicara pada kita, ya. Alasan mereka berbuat kesalahan itu pasti. Dan ketika sudah memvalidasi, maka kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Itu kan sudah buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, gitu ya. Kan menjadi tidak sesuai. Nanti baru kita cari solusi bersama. Jadi ini tahap yang dilakukan guru atau orang tua untuk mengembalikan anak ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, ya. Dea, sedang apa nak? Pakai meja. Itu kan fasilitas kelas. Jadi ikut saja dulu. Nah itu ya. Jadi tanpa sengaja setelah saya melakukan keyakinan kelas, setelah saya membuat keyakinan di kelas 5, baru saya buat keyakinan kelas. Ternyata di sebelahnya ada anak yang sudah melanggar keyakinan itu. Padahal mereka sudah buat tadi. Lihat coret-coret tempo. Langsung saya panggil dan saya lakukan restitusi. Ya. Ya, manusia
katanya gitu ya, ini lebih banyak videonya. Saya akan pakai minyak kayu putih, saya tuliskan, bisa, nah selesai. Jadi kita mengembalikan anak dengan karakter yang akan dibuat, tidak membuat dia di posisi di identitas gagal seperti itu. Ini tahapan segitiga restitusi. Apakah setiap pelanggaran anak harus pakai tahapan ini? Kita pakai restitusi tidak harus 3 tahapan ini. Kita lihat berat ringannya masalah itu. Ketika merasa masalah itu sudah ringan, cukup, ini sudah menstabilkan identitas, langsung pada keyakinan boleh. Jadi dilihat kasus ini berat atau tidak. Perlu nggak dilakukan 3 tahap ini? Tidak mesti dilakukan 3 tahap ini. Kalau kelihatan anaknya takut, pasti harus ambil dulu, menstabilkan identitas dulu. Kalau tidak satu, boleh langsung apa nak yang membuat kamu melakukan kesalahan. Jadi tidak harus 3-3-nya, ya. Bagaimana ya? Ya. Ya, betul. Kita kerjakan ini dulu. Nah, itulah posisi manajer. Ketika kita tidak mampu mengatasi anak ini dengan posisi manajer, silakan kembali ke posisi pemantau. Kamu melanggar konsekuensinya begini. Ketika kita mampu ini, oh ini anak ini berhasil dengan manajer, berarti anak itu sudah bagus. Mereka sudah punya nilai-nilai baik di dalam lingkungan. Kamu berarti harus pemantau dulu. Harus ini aturan, ini konsekuensi. Boleh dari posisi teman lagi, kembali lagi. Ketika sudah lagi, kembali jadi manajer. Yang penting tujuannya menjadi manajer, supaya mereka bisa memanajer diri mereka sendiri. Itu yang dimaksud restitusi, ya. Nah, jadi di akhir slide ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Lihat ini teman-teman, ya. Jadi hukuman membuat identitas gagal pada anak. Identitas sukses itu ada pada konsekuensi dan restitusi. Ini yang paling bagus, restitusi. Ya, kalau di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi hukuman ini, tapi pada konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, ya. Kemudian pada restitusi merupakan pilihan. Nah, ini kalau konsekuensi tidak nyata, tapi untuk jangka pendek. Tapi kalau hukuman ini untuk jangka panjang, akan membekas itu biasanya. Kalau ini justru ini akan mengeluarkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Mereka tidak akan punya identitas gagal. Kemudian masih, nah ini, ya, murid akan membenci peraturan. Ketika kita menjadi seorang penghukum, ini akan menghormati konsekuensi. Ketika posisi pemantau, anak akan menghormati peraturan. Tapi ketika restitusi, sisi manajer, mereka akan menghormati dirinya dan orang lain karena berdasarkan nilai-nilai dari dalam diri. Kalau dilakukan nanti harus kamu hukumannya. Tapi kalau dilakukan apa saja, apa yang saya katakan. Tapi apa ini? Apakah harus semuanya yang ingin kamu lakukan? Mengacu pada nilai-nilai diri. Nah, ini teori kontrol, stimulus respon mode paksaan. Kita harus paradigmanya berubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Jadi ini restitusi, teori kontrol, konsep budaya positif. Ya. Nah ini konsep ini jadi baik, konsep ini buruk, konsep ini baik, konsep ini kuat. Kalau kita lakukan restitusi. Terima kasih teman-teman, 1 jam lebih ya kita bersharing di sini ilmu pengalaman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, bagi diri saya sendiri dan bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan diseminasi ini sebenarnya persiapannya sudah luar biasa, ya, sudah luar biasa gitu. Dan memang dengan persiapan yang memang matang gitu, 3 bulan Ustadzah ini sudah mengikuti pendidikan di CGP dan ini sudah cukup ilmu untuk diseminasi. Dan tadi dalam pelaksanaan, ya, juga saya lihat dari Ustadzah Amalia di kelompok 1, Ustadzah Ida kelompok 2, Ustadzah Putri kelompok 3. Ini luar biasa menyampaikan materi tentang budaya positif kepada guru-guru, dan guru-guru pun insya Allah antusias. Saya lihat di setiap fokus group discussion-nya ini
ternyata interaktif gitu. Jadi ada penyampaian dari ustadzah, tapi juga mereka juga memberikan feedback yang bagus gitu ya kepada untuk perkembangan ini budaya di sekolah kita. Nah, saran dari saya untuk kedepannya untuk yang CGP ini, nanti yang pertama bisa memotivasi teman-teman. Teman-teman di SD Al Munawaroh bukan hanya sekedar memotivasi untuk jadi CGP, tetapi juga bagaimana memotivasi ini supaya mereka ini kalau di motonya CGP ya tergerak, bergerak dan menggerakkan. Jadi seperti itu. Nanti ketika selesai atau lulus ya dari CGP, ini emang benar-benar harus bisa ketiga-tiganya. Kita harus sudah tergerak, sudah. Berarti kita harus bergerak dan kita harus menggerakkan orang lain gitu. Supaya ikut aktif dalam praktek-praktek baik yang ada di sekolah. Sehingga sekolah ini semakin berkembang, semakin maju, grafiknya bukan malah semakin menurun. Apalagi amanah ini mungkin ya bisa dari pemerintah gitu ya, dari kementerian ya, kita ditunjuk sebagai atau lolos sebagai sekolah penggerak. Otomatis tadi disampaikan oleh Bapak Fasilitator, kita juga harus memotivasi, saya pribadi harus memotivasi guru-guru menjadi guru penggerak gitu. Semakin banyak guru penggerak di sekolah itu, semakin bagus. Tadi saat saya mendengarkan penjelasannya Ustazah Amalia, banyak hal-hal yang belum saya ketahui sebenarnya. Walaupun saya ketahui, tapi belum pernah saya laksanakan di kelas. Sepanjang ini saya melaksanakan apa yang saya ketahui aja dari zaman dulu sampai sekarang, ya begitu-begitu saja karakter saya dalam mengajar. Berarti bermanfaat ya, insya Allah ya. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali, terutama dalam memposisikan saya sebagai guru. Insya Allah diterapkan ya. Insya Allah diterapkan ya, insya Allah diterapkan, dan insya Allah kedepannya semoga saya sebagai guru akan menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada guru penggerak ini karena memberikan ilmu yang baru sekali bagi saya. Demikian aksi nyata modul 1.4, semoga bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi semua guru-guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.